kemudian apa tuh? Ingat aja kalau intinya gini, kalau fisika sebenarnya nggak sih sama matematika ya. Dia kamu tahu rumus, udah langsung digunain. Nggak ada teknik pengerjaannya ya. W sebenarnya M kali S. F-nya ini gaya, W-nya usaha, S-nya perpindahan. Tapi ketika dia membentuk sudut, W-nya ini F kali cos theta dikali S. Artinya gaya dikali cos sudutnya dikali S-nya. Dikali jaraknya atau perpindahannya gitu ya. Nah, berarti kalau dia menggunakan sudut, artinya kamu tuh harus tahu nih sudut-sudut yang kira-kira akan sering digunakan gitu ya. Nggak mungkin semuanya digunakan kayak 330 mungkin, kemudian 240 itu nggak mungkin ya. Tapi kira-kira sudut yang ini aja nih yang keluar ya. Kalau dia ada soalnya itu sebuah sudut. Nah, kemudian kalau misalnya energi potensial itu EP yang dipengaruhi oleh kedudukan benda MGH, karena nanti EP ini akan digunakan untuk apa, rumus aliran air ya, yang air terjun itu ya. EP ini energi potensial, G-nya percepatan gravitasi, biasanya 10 atau enggak 9,8. H-nya ini ketinggian benda, ya berarti kalau misalnya ketinggian benda di titik tertentu misalnya, di sini kan H-nya H1 kan, energi pada saat bendanya di sini, berarti ada H1, ada H2, maka yang kamu ambil adalah delta H-nya. Pengurangan antara H1 kurang H2 gitu. Paham ya? Tuh. Nah, kemudian G-nya ini kalau tidak diketahui dalam soal itu 10. Tapi kalau di soal ada G-nya misalnya 9,8, kamu pakainya yang 9,8 gitu. M-nya massa benda, biasanya massa benda ini pengecohnya itu adalah gram. Berarti harus kamu jadikan kilogram dulu gitu. Nah, ini konversi satuannya udah pernah ditulis juga di sini. Yang biasa sering keluar konversi satuannya 1 gram 10 pangkat min 3 atau dibagi 1000 untuk dijadikan ke kilogram. Paham ya? Kemudian energi kinetik ini sebenarnya energi kinetik sama energi potensial itu berbarengan materinya ya. Yaitu yang dipengaruhi oleh kecepatan benda. EK-nya ini setengah mv kuadrat, dan ketika sebuah benda atau sebuah mobil bergerak, kecepatannya berubah-ubah, maka energi kinetiknya pun berubah juga. Maka nanti akan timbul delta EK, yaitu setengah M kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Paham ya? EK-nya ini energi kinetik, satuannya Joule, V-nya kecepatan benda, delta EK ini perubahan energi kinetik. Untuk rumus yang B sama C, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Dan Nisa, Akila, Alika. Tadi yang bareng apanya, Pak? Yang Hmm? C, yang C itu tadi ada yang berbarengan tuh maksudnya apa ya? Berbarengan. Tadi ada kata Bapak bilang kayak ada yang bareng itu maksudnya apa? Oh, maksudnya energi biasanya itu potensial sama kinetik, dia satu paket materi. Materinya barengan, tidak bisa terpisahkan dengan usaha. Kenapa? Karena nanti usaha itu adalah perubahan energi. Perubahan energinya ini bisa perubahan energi kinetik, bisa perubahan energi potensial, ya. Dan di soal yang kamu itu tuh ada perbandingan energi. Maka kalau misalnya perbandingan energi, masanya sama, gitu ya. Hmm, Nih, misalnya perbandingan energi. Langsung aja, gimana tuh? Hmm, Perbandingan energi. Nah, kalau perbandingan energi gimana? Perbandingan energi kinetik. Atau langsung aja perbandingan EK. Ya, kalau misalnya masanya sama, ya udah EK1 kan per EK2 kan. Maka V1 kuadrat per V2 kuadrat. V2 kuadrat. Nah, ini jika apa? Jika masanya sama. Nah,
Langsung aja gitu jadinya. Ya, ini jika masanya sama, jika masa benda sama. Jika M-nya sama, ya. Kila Alika mau tanya dulu gak? Yang ini, rumusnya Kila. Kila udah paham belum? Udah, Pak. Udah, Alika udah paham ini ya. Sebelum Pan lanjutin nih. Oke, tadi hubungan usaha dan energi itu adalah di mana usaha itu perubahan energi potensial ataupun usaha ini perubahan energi kinetik ya. Tuh, untuk mencari usaha. Nah, itu kan perubahan usaha itu adalah perubahan energi potensial ataupun perubahan energi kinetik. Tetapi penjumlahan antara EP dan EK disebut juga dengan energi mekanik. Energi mekanik sama dengan EP tambah EK. Ya. Nah, di mana ketika energi mekanik ini digabungkan atau kejadiannya ini suatu benda ini memiliki ketinggian dan juga memiliki kecepatan, maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. M1 sama dengan M2. EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. EP1 berarti MGH1 kan, tambah setengah MV1 kuadrat, MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Nah, biasanya ada keadaan-keadaan tertentu ya untuk ketinggian dan juga kecepatannya. Apa aja itu Pak keadaan tertentunya? Saat benda mencapai ketinggian tertinggi, berarti ini kan gerak bendanya itu ke atas ya, gerak vertikal ke atas. Atau dilempar ke atas. Nanti ada lagi nih catatannya gerak vertikal ke atas tuh. Ya, dilempar ke atas, maka pada saat ketinggian tertentu, ketinggian titik tertinggi, ini V2-nya 0. Maka masukin di sini V2-nya 0. Ataupun ketika benda dijatuhkan tanpa kecepatan, artinya benda bergerak jatuh bebas. Artinya apa, Pak? Kecepatan awalnya 0 atau V1-nya sama dengan 0. Paham ya? Kemudian benda menyentuh tanah. Benda menyentuh tanah berarti ada ketinggian awal, ada ketinggian akhir. Maka saat benda menyentuh tanah, itu ketinggian akhir atau H2-nya sama dengan 0. Nah ini, paham sampai sini ya? Seperti itu. Nah, dan juga karena dia berhubungan dengan gerak, kinematika gerak, maka kecepatan-kecepatannya itu ya, nih ini kombinasi antara potensial dan juga kinetik. Rumus-rumus kombinasinya ya, di mana bisa mencari V-nya ini adalah akar 2GH, ataupun mencari H-nya ini V0 kuadrat per 2G. Ya, seperti ada di soal ini nih. Hmm, V0 kuadrat per 2G. Mana tuh kemarin nih? Bukan ini. Ini kan akar 2GH kan? Ini akar 2GH, kemudian ini EK-nya juga sama. Kemudian, nah ini garis ini. Ini dia nih yang agak lebih rapian. Tuh, ya. Bisa juga mencari hanya ini final kuadrat per 2G tanpa harus menggunakan rumus GLBB. Kan semuanya kombinasi kan? Tuh, ini rumus GLBB kan? Ya ini kan? Makanya pan ditempelin di sini rumus GLBB-nya. Seperti itu. Oke, paham ya? Dan Nisa, Akila, Alika mau tanya dulu gak rumus-rumusnya? Aman, Pak. Aman ya, Alika? Aman? Boleh bawa rumus gak sih ujiannya? Pak. Enggak, Hah? Pak. Oh nggak boleh. Kalau kita biasanya inget-inget terus terdapat kertas kita tulis dulu. Nah, ya benar. Strategi benar. Nah, lanjut ya. Yang penting rumusnya apa? Nah, kemudian apa? Mau nanya, Saya mau tanya apa dulu, Akila? itu yang energi listrik tuh, eh kan kalau daya tuh nggak cuma di listrik doang ya. Kayak Hmm, misal daya air kayak gitu, itu hmm. gimana ya?
Ini, yang rumusnya mana nih, gila? Kayak Oh, gini, gila. Pokoknya kalau daya, daya dihubungkan dengan energi ya, gila. Tuh. Ini kan antara hubungan daya sama energi kan. ya, Artinya daya ini sama dengan energi dibagi dengan waktu kan. Ya udah kalau misalnya ditanyanya daya, itu energinya dibagi waktu tempuhnya gitu. Ya mau daya apapun rumusnya ini. Gitu. Ngerti gak kira? lupa. Ya. Pokoknya harus dibagi dengan waktu. Ini dia nih. Ini rumus umum daya kayak gini nih. Daya sama dengan P sama dengan W dibagi T. Atau E dibagi T. Sama aja ya kan. Satu-satunya sama-sama joule. Usaha ataupun energi. Tuh. Nah lanjut ya rumusnya ya. Energi aliran air. Energi aliran air ini berarti karena aliran air ini dihubungkan dengan air terjun yang memiliki ketinggian tertentu, maka energinya adalah sebenarnya rumus EP apa sebenarnya? Tadi M kali G kali H kan? Ya nggak? M-nya di sini berarti apa? Rho dikali V kan? Kalau dikali silang kan? M sama dengan Rho kali V. Artinya apa? M-nya ini bisa kamu ganti dengan Rho dikali V kan? Rho kali V kali G kali H. Ya nggak? Sama aja kan ini kan? Cuman pengubahan ini aja. Lambang-lambangnya aja. Ngerti gak kira? Alika dan Nisa. Artinya sebenarnya ini energinya energi potensial juga karena dia ada ketinggian gitu. Terus ada apa lagi Pak? Ada Q. Q itu apa? Debit aliran. Rumusnya volume dibagi dengan waktu. Dan ada efisiensi. Ini efisiensi lambangnya kayak gini ya. Efisiensi energi berarti persentase energinya dikali dengan energi tersebut. Tuh, paham ya? Ini kenapa ada satu EP-nya di sini ya? Hmm, Keren sangat pembenaran. Paham gak nih? Dan Alika paham gak? Kira ini harus di sini nih. Tuh, ya. Terus ada energi panas atau kalor. Kalor itu macet, mc delta T gitu aja ya. mc delta T. Kalor jenis dalam perubahan suhu tidak ukuran T1. C besar namanya kapasitas kalor. Ya, per derajat Celcius. Oke. Ada juga yang H energi listrik. Banyak rumus energi listrik ya. E sama dengan P kali T, kemudian V kali T, irit, I kuadrat kali R kali T, atau V kuadrat per R kali T. Sebenarnya ini banyak gini karena pengembangan dari hukum ohmnya itu sendiri. Apa hukum ohm tuh? Ada yang tahu nggak? P sama dengan apa? I kali R. Nah, tinggal diubah-ubah doang dari sini ya. Seperti itu, oke. Terus ada energi listrik, energi potensial listrik, yaitu E sama dengan K kiki per R. K kiki per R. E-nya itu energi potensial listrik. Dan ada juga E-nya ini energi yang dipengaruhi oleh kapasitor, yaitu E sama dengan setengah CV kuadrat. Ya, E sama dengan setengah CV kuadrat. Terus satu lagi energi pada fisika modern. Nah, ini ada juga nih Kur, di soal kamu kemarin ya. E-nya sama dengan mc kuadrat. Mc kuadrat ini artinya C-nya ini kecepatan cahaya besarnya 3 kali 10 meter per second. Ya, ini ketetapan ya. Biasanya kalau ketetapan itu diketahui di soal biasanya. Terus ada energi foton. Energi foton ini apa rumusnya? E sama dengan H dikali F. H-nya ini tetapan Planck, besarnya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. F-nya ini frekuensi, N-nya ini jumlah foton.
Paham ya? Dan F ini biasanya diubah menjadi C per lambda. C-nya ini 3 kali 10 pangkat 8, lambdanya itu panjang gelombang. Seperti itu. Paham gak nih? Dan Isa Siri Alika Akila. Sebentar, sebentar. Ada pertanyaan lu gak? Tadi eh sama dengan setengah C kali V itu apanya, Pak? Oh, itu energi yang dipengaruhi oleh kapasitor. Kapasitor listrik. Yesus dulu dah. Oke, mantap. Nih, yang dipengaruhi oleh setengah CP kuadrat ya. Duh. Hmm. Kalau- Oke, apa deh? Ya. Jadi sebelum kita ke foton, kita lihat dulu rumus-rumus energi energi foton ya. Energi pada fisika modern. Satuan yang harus kita ketahui itu ada C. C biasanya nggak diketahui di soal ya. Besarnya berapa harus kamu hafal. C-nya ini kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya. Terus konversi apa lagi Pak? Nih, 1 EP, 1 elektron volt, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Oke. Nah, kemudian apa lagi tuh? Hmm, kita lihat. Nah, ini kita bahas ya. Hmm, mana? Ada kata bisernya Pak yang 5 mili. Ya, yang di kotak bornya. Kalau nggak ada mah nggak usah. Lihat deh, yang di kotak bor. Piser tuh mata bornya, piser. Lihat dulu, tapi ada yang 5 mili nggak? Coba lihat dulu. Buka dulu aja kotaknya. Kalau nggak ada, nggak usah kesini. Ngapain kesini? Nih. Nah, oke. Lihat ya. Nih, ini ya. Gitu. Fungsi kerja logam. Pokoknya kalau dia ada elektron volt, harus jadikan ke dalam joule. Karena satuan energi, satuan usaha itu adalah joule. Maka 2,2 EP ini kamu jadikan joule. Berarti 2,2 kali 1,6 kali 4 min 19. 2,2 kali 1,6 berapa? 10 berapa jadi itu? 3,52 kali 10 min 19. Ya. Untuk yang bagian A hanya merubah apa? EV menjadi joule kan? Tuh. Jangan lupa nih, ini di soal ada kan frekuensi cahaya minimal yang diperlukan agar elektron lepas dari logam. Oke, berarti kan tadi E-nya itu kan H kali F kan? Frekuensi tinggal dibalik rumusnya F sama dengan E dibagi H. Paham nggak Alika, Akila, dan Nisa Sirli? Paham, Pak. Nah, E dibagi H berarti 3,52 dibagi 6,6. Semoga ntar angkanya gampang-gampang ya. Boleh pakai kalkulator nggak, Akila? Hah? Boleh. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Semoga ntar angkanya gampang-gampang atau enggak kelipatan 6,6 ya. Nah, 3,52 bagi 6,6 kan segini. 0,53. Jangan lupa ini permainan pangkat ya. Pangkat min 19 dikurang pangkat min 34. Yaitu kan min 19 dikurang min 34. Yaitu min 19 tambah 34 sama dengan 15 kan.
Kalau visirnya lagi dicek ada apa enggak. Aku bilang kalau visirnya nggak ada 5 mm, ya jangan ke sini. Hmm. Nah, oh, sip. Nyalain. Satu, ini 6 kan? Maka P2 berapa? 7 kali 6. P2 berapa? 42 watt. Gitu. Ada pertanyaan lu gak nih? Sili dan Salika Akila. Ini jadinya pakai rumus yang mana, Pak? Ini nih, yang ini jadi. Oh, oke, Pak. Kalau yang ini energi ya, kalau energi baru pakai ini. Ini kan daya kan, bulan kan. Gitu. Berarti gak Akila? Alika. Pak, saya mau nanya. Pertanyaan mana tuh? Itu kan tulisannya jika dinaikkan sebesar 7A. Itu Hmm? kenapa bukan 5 tambah 7, Pak? Hmm? Jika Harus dinaikkan sebesar 7 ampere. jika dinaikkan sebesar. Oh, kata-katanya nih. Iya, Pak. Saya jawabannya juga 7 tambah 5 baru dikali 6. Promosi ini ya, sebesar 7. Kata-katanya rancu ya. Ya udah bagus-bagus. Oh iya, kecuali kalau menjadi 7 gitu ya. Bagus-bagus. Dinaikkan sebesar 7. Hmm, apa? Saling ini aja ya. Berarti ini apa? I2-nya ya. I2-nya 5 tambah 7 ya. Oke, sip, sip. Kecuali kalau menjadi 7 gitu ya. Berarti 12 kali 6. Oke, mantap Alika. Sip. Lumayan kata-kata nih ya. 72 watt. Sip. Terus apa lagi tuh? 27, 27. 27 sama kan? Pokoknya harus kamu hafalin tuh ini ya, massa jenis air. Massa jenis air itu 1000. 1000 kilogram per meter kubik massa jenis air. Kalau di jenis air 4200, delta T-nya itu 36. Yang nomor 27. Dan juga kalau volumenya masih liter, jadikan meter kubik. Oke. Tuh. P sama dengan Q bagi T, T-nya Q bagi P, MC delta T dapat T-nya. Paham ya? Alika, Akila, dan Nisa. Shirley, paham nggak? Kira-kira yang susah nomor berapa? Yang teori kamu ini nggak? Sama nggak ini? Yang teori. Ini depan jawab semua tuh. Yang teori. Kurang lebih sama. Sama ya. Mari kita yang terakhir-terakhir belum dibahas sih. Tiga-tiga di simpel gitu doang ya. Sebuah sungai tercemar membentuk lapisan tipis. Jika luas permukaannya satu dan ketebalan air satu, berapakah volume? Volume itu kan luas alas kali tinggi kan, berarti luas kali tebalnya. Ini hanya sekedar konversi satuan ya, 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 3 untuk jadikan meter kubik atau dijadikan meter. 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat 3 meter kubik. Paham sampai sini ya? Tuh. Oke, lanjut. Pak, saya agak lupa yang nomor 34 nih. 34 tuh. Oh ini, sebuah instalasi pengolahan air limbah memiliki efisiensi 80% dalam menghilangkan kontaminan dari air limbah. Kemudian apa tuh?
Jika air limbah yang masuk adalah 100 miligram per liter, berapa konsentrasi kontaminan pada air limbah? Ya, hmm, berarti konsentrasi yang keluarnya itu adalah 100% dikurang 80% sebenarnya ya. Tuh. Kan ditanya yang keluar kan, sedangkan dia punyanya itu 80%, berarti yang pengeluarannya itu 100% dikurang 80%. Atau 1 dikurang 0,8, ya. Yaitu 0,2 kali 120 miligram per liter. Paham gak nih Danisa, Akila, Shirley? Nanti Paham, Pak. Hmm. kalau relativitas nggak ada Akila ya, MC kuadrat di sini nggak ada ya. Apa? Yang M kali C kuadrat rumusnya nggak ada di sini ya. Ada, Padahal Pak. yang di PPT ada rumusnya tuh. Yang ini nih. Tapi di Ratso nggak ada. Nggak ada ya. Sip, nggak apa-apa. Tapi Bapak ada soal yang pakai rumus itu nggak? Itu Atau MC kuadrat oh iya, di ini ya. di salinan di rumus-rumus itu ada ya. Oh, Mm-mm. ada. Yang Pak tadi pernah dibahas juga. Yang dikasih gurunya tuh ya. Hmm. Nah, hmm. Coba 18 tanpa ngeliat nih. Coba. Hmm. 18 hati-hati juga ya, karena 18 itu sudah kombinasi rumus. Oke. Sebuah bola dilempar dengan apa? Masanya 200 miligram jadikan kilogram. Berarti 200 kali 10 4 min 6 kilogram, yaitu 2 kali 10 4 min 4 kilogram. Ya. Kemudian T-nya itu 0,8 second atau 0,8 detik. Dan bola mencapai ketinggian titik tertinggi. Ingat, syarat ketinggian titik tertinggi apa? V2-nya sama dengan 0 kan? Oh, V-nya sama dengan 0 atau kecepatannya sama dengan 0. VT-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka VT-nya 0 sama dengan V0 min GT. Min G kali T. 0 sama dengan V0 min G-nya 10, T-nya 0,8. 0 sama dengan V0 dikurang 10 kan 0,8, 8 kan? Berarti V dikurang 8 sama dengan 0, maka V-nya 8. Kecepatan awalnya berarti 8. Ya enggak? Dan energi kinetik benda tersebut adalah, ya udah setelah dapat V-nya, kamu cari setengah mv kuadrat deh. Setengah kali M-nya 2 kali 10 pangkat min 4, V kuadratnya 8 kuadrat. 2 bagi 2 habis, 4 kali 10 pangkat min 4 Joule. Gitu. Paham nggak Alika, Akila, dan Nisa Sirli? Paham nggak nih? Hmm? Akila paham nggak yang ini? Apa? Ya maka dari itu keadaan-keadaan pada rumus GLBB harus kamu ketahui juga nih, harus kamu pahami keadaan-keadaannya. Tuh, ini. Oke, harus diketahui juga, oke?
Nah, ini juga 200 liter air dalam tangki yang disimpan pada ketinggian 4 meter. Berapa energi potensial air dalam tangki? Berarti EP. M kali G kali H kan. 200 kali 10 kali 4 yaitu 8.000. 8.000 Joule. Jangan lupa V-nya ini. Oh iya. Ini cara mengubah dari V ke M-nya ya. Oke. Kan V-nya 200 liter. 200 kali 10 kali 3 yaitu 0,2 meter kubik. Ketinggiannya 4 meter, maka masanya apa? Masanya jangan lupa, rho dikali V. Rho-nya 1000, V-nya berapa? Itu. V-nya adalah 0,2. Ya udah 1000 kali 0,2, yaitu 200 kilogram. Oke? Paham ya? Pak, jadi sebenarnya kalau misalnya pakai yang row kali V itu kalau M-nya nggak ketahui. Betul. Kalau lebih nggak ketahuan. Terus tadi yang 18 itu dia 10 pangkat minus 4 tuh karena 200-nya, Pak. Tiba-tiba hasil Oh, akhirnya itu loh yang diketahui. M. hmm, gimana? M-nya. Yang atas itu Kan kan miligram ke kilogram 10 kali min 6, karena naiknya 6 kali. terus Terus? di min 4 itu karena 200-nya kan, Pak? Iya betul. 200 kan 2 kali 10 kali 6. Oke, Pak. Iya, 2 kali 10 kali 6. 2 kali 10 kali 2 dikali 10 min 6. 2 kali 10 kali min 4. Ya nggak? Paham gak dari Saseli Alika Akila? Oh, Iya. Hah? Buat apaan? Tadi sih, oh telepon aku tuh nggak tahu ngapain. Kemudian apa? Jika menyentuh tanah dengan kecepatan V, berarti VA-nya sama dengan V kan? Maka benda B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar, artinya apa nih? V-nya rumusnya akar 2GH, ya kan? Tuh, B jatuh dari 2H meter B-nya. Oke, berarti ketinggian B-nya ini 2H kan? Kemudian, jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V, berarti VA-nya sama dengan V, maka benda B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar sebesar berapa kalinya energi kinetik dari A ini gitu. Paham ya? Kan EKB per EKA sama dengan setengah MVB kuadrat dibagi setengah MVA kuadrat. Setengah M-nya coret berarti apa? VB per VA kuadrat kan? VB per VA dikuadratkan. Nah, tadi VB-nya berapa? Karena kan ketinggian B-nya itu apa? 2H meter kan? Maka HB-nya ini 2H. Berarti 2G kali 2H. 2G kali 2H artinya apa? 2GH ini adalah V dikali 2. Maka VB-nya ini adalah akar 2V. V-nya yang mana Pak? Nih, V-nya itu yang ini nih. Akar 2GH. Dijadikan V. Berarti. Paham ya? K jadinya adalah tadi. Ini akar 2V dikuadratkan 2V kuadrat dibagi dengan V kuadrat. Artinya 2/1 kan? Artinya EKB kali 1 EKB sama dengan 2 kalinya EK. Paham? iya itu maksudnya dia selalu kos atau emang dalam kasus Selalu kos, selalu kos? kos. Oh, Selalu kosnya. Berarti D kenapa ditambah? Karena kan F2 sama F3 searah. Ya, berarti jadinya kos kan F2 sama F3 itu jadinya itu F2 ditambah F3 karena dia sama-sama ke kanan. Karena F2-nya membentuk sudut, maka F2 dikali cos. Kali cos 60. Kamu udah belajar trigonometri kan, Kila ya? Waktu semester 1 MTK. Udah belum sih? udah, Pak.
Hmm, udah ya. Jangan lupa dihafalin biasanya kos-kos yang keluar tuh ini aja tuh. Kos 30, kos 37. Kenapa Pak Andi ininya kos doang? Karena yang dirumusin cuma kos doang ya. Ini nggak usah 10 kali setengah 5, tambah tiganya 20. F1-nya ini, F1, F2, F3-nya mana ya? Mungkin berturut-turut kali ini ya. Ini 5. W-nya ini F kali S, S-nya 4 meter. Berarti ya, ngerti gak Akila, Alika, dan Nisa, Shirley? Ngerti, Mbak. Tapi nggak akan ketemu sin atau tangannya kan? Cuma, Kos. oke. Karena rumusnya itu kos. Oke. Itu pasti ke kanan atau ke kiri, Kak? Pak, berarti. Hmm? Itu pasti di antara ke kanan atau ke kiri, Pak, berarti. Hmm, karena dia min nih, berarti ke kiri nih. Tuh. Ke arah mana kan? Min kan, ke kiri kan? Tuh. Berarti ya, lanjut nomor. Berapa lagi kira-kira yang mau ditanyain? Akila dan Nisa, Alika. Yang masih bingung nomor berapa?